saya sampai pagi sekitar subuh, saya langsung ke klinik. Itu saya langsung jaga paginya. Habis jaga pagi, saya langsung nyerahin dokumen. Udah, proses seperti itu aja. Berproses seperti itu, ternyata yang bisa lolos sampai final untuk visa turun waktu itu cuman 10 orang. 10 orang, termasuk salah satunya nama saya ada di situ. Ya udah, itu saya ngasih tahu ke rumah sakit itu mendadak aja. Waktu itu saya harus menyerahkan surat pengalaman kerja ya, kan diminta sama agensi itu ya, surat pengalaman kerja. Nah waktu itu saya menghadap ke direktur rumah sakit ya, untuk mendapatkan surat pengalaman kerja. Nah karena saya mendadak mintanya, ya nggak dikasih lah. Apalagi kan saya sudah tercatat sebagai salah satu pegawai tetap di rumah sakit itu. Ya mau nggak mau saya harus nyari surat pengalaman kerja di tempat lain. Nah dilalahnya mungkin inilah ya rahasia Allah, kita nggak tahu. Saya juga mikir kenapa saya kerja di 2 tempat, rumah sakit iya, klinik iya. Waktu itu saya nggak ngerasa gimana gitu, tapi itulah persiapan mungkin Allah itu ya terhadap takdir saya. Di saat saya meminta surat pengalaman kerja buat persyaratan untuk berangkat ke luar negeri yang diperlukan oleh agensi itu, ya saya nggak dikasih dari rumah sakit, karena kan nggak mungkin ya mendadak gitu. Saya pun merasa memang itu salah saya, karena kan kita kan nggak bisa kalau memang ada apa-apa itu langsung saat itu dikeluarkan. Pasti kan mereka nanya kenapa, alasannya kenapa, sementara saya udah tercatat sebagai pegawai tetap di situ. Jadi mungkin saya merasa oh udahlah, wajar aja mereka nggak ngasih. Sementara saya pun tidak mengajukan surat pengunduran diri gitu, karena status saya masih pegawai di situ. Akhirnya saya minta tolong ke klinik saya. Nah alhamdulillah dilalahnya Allah kasih kemudahan, klinik saya mau mengeluarkan surat pengalaman kerja itu. Nah jadi komplit udah dokumen yang saya perlukan. Nah dari saat itu dokumen udah diserahkan, itu tidak langsung berangkat. Nah jadi saya ingin berbagi sedikit bagi teman-teman yang menginginkan untuk memilih bekerja ke luar negeri, atau ada keinginan untuk mencoba bekerja ke luar negeri. Saya sarankan lebih baik memang kita itu benar-benar tahu bahwa bahwa kita harus tahu dulu nih agensi ini legal nggak ya. Jangan sampai kita banyak sekarang agensi-agensi yang sangat yang sangat licik atau berkedok tapi dia nggak legal. Nah itu berbahaya buat kita. Karena apa? Itu nanti akan berefek bagi kita juga kalau diberangkatkan ke negara lain ya. Nah tapi kalau seandainya udah jelas ini agensinya legal, apalagi dia sudah bekerja sama, kalau seandainya profesi kesehatan dia bekerja sama dengan Depkesnya,
atau MOH kalau di luar itu Ministry of Health-nya kerjasama dengan agensi yang ada di Indonesia, itu insya Allah kita aman. Karena apa? Itu ada surat perjanjiannya, kita nanti akan ditempatin di mana, kita mendapat basic salary-nya berapa, kita apa namanya, sistem kontraknya itu gimana, penempatan kita di mana, itu semuanya ada perjanjiannya. Jadi itu juga untuk membuat diri kita safe, kita menjadi aman. Karena emang apalagi seperti saya itu kan belum punya pengalaman sama sekali waktu itu untuk berangkatnya. Jadi memang benar-benar pertama kali berangkatnya itu. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh adik-adik atau teman-teman yang mau berjuang. Nah, pas waktu itu pun setelah saya menyerahkan dokumen, itu tidak langsung berangkat. Kita harus menunggu dulu visa yang diturunkan atau dikeluarkan dari di mana negara yang akan kita tuju. Waktu saya kan ditempatkan di Dubai. Di Dubai, daerah namanya itu Ajman. Jadi United Arab Emirates, bukan Saudi ya. Itu beda lagi. Kalau Saudi beda lagi. Kalau saya itu di UAE, di bagian namanya Ajman. Jadi ada parts-nya itu ada Ajman, Sharjah, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah. Jadi kita di situ di perjanjian itu jelas kamu menjalin kontrak dengan apa. Kalau saya waktu itu MOH, Ministry of Health. Habis itu masa kontrak berapa lama, kalau kita kerja dalam jangka berapa tahun, kita dikasih cuti berapa lama, kita dikasih salary atau gajinya itu per bulan berapa, itu semua ada di situ dan jelas, baru nanti kita tanda tangan kontrak. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan benar-benar biar diri kita itu memang benar-benar terjamin. Nah, dan semua dokumen yang sudah kita tanda tangani itu kalau bisa kita fotokopi. Karena apa? Karena itu bukti bahwa apa namanya, kita punya ini apa namanya, pelindung ya. Maksudnya pelindung tuh dalam arti kata kalau ada apa-apa kita bisa nunjukin bukti. Jangan sampai suruh tanda tangan aja, udah kita nggak punya bukti. Nah, kalau bisa, kalau kita sudah suruh tanda tangan apapun itu, kita fotokopi, kita harus keep satu fotokopi buat kita. Karena apa? Biar ada apa-apa kita juga punya, ini loh buktinya, ini saksinya, ini saya yang tanda tangan saya. Nah, pas waktu saya berangkat itu pun ada perjanjian kita nyicil bayar ke agensi itu dalam 1 tahun itu berapa kali bayar, itu ada nanti itu semuanya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya keinginan untuk bekerja ke luar negeri, nanti akan saya lanjutkan lagi. Tadi kan yang harus kita siapkan itu pertama, biasanya yang diminta itu paspor yang harus kita punya, yang kedua fast foto, yang ketiga ya KTP. Ya sebenarnya kalau udah ada paspor itu ya udah ini ya, pengganti KTP ID kita nanti di luar negeri ya. Habis itu visa kita juga harus tahu, visa kita turun itu memang atas nama kita. Nah, habis itu surat pengalaman kerja, surat izin dari orang tua kalau seandainya dia belum berkeluarga,
waktu itu saya berangkat, saya masih single ya, saya masih belum berkeluarga, jadi saya membawa surat izin dari orang tua. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, dia akan membawa atau melampirkan surat izin dari suami, atau kalau laki-laki mungkin istri ya. Dan apa namanya, surat pengalaman kerja. Nah, itu yang paling pokok yang harus dipersiapkan. Dan apa namanya itu, surat-surat yang lain itu menyusul ya biasanya. Tapi kebanyakan waktu itu teman-teman saya memang dia sudah niat untuk berangkat, jadi kebanyakan mereka itu udah nggak kerja emang. Jadi mereka sengaja ngikutin tes ini, udah resign dari tempat kerjanya masing-masing, sehingga mereka fokus untuk mengikuti tes ini. Dan setelah lulus mereka udah fokus aja. Jadi ada yang les bahasa, ada yang apa namanya itu, ditempatin untuk pelatihan-pelatihan. Tapi karena saya memang belum resign dan saya tetap kerja sampai saya nunggu visa saya ini juga turun. Kebetulan jarak beberapa bulan setelah proses dokumen itu nggak secepat itu ya. Nah, itu dia pengalaman saya. Dan yang paling harus kita perhatikan lagi, setelah saya dinyatakan lulus, suruh mengumpulkan dokumen, ya mulailah. Karena saya waktu itu diminta juga kalau kita punya apa namanya itu English course, jadi kan ada sertifikat. Cuman karena saya nggak punya sertifikat, jadi emang saya modal nekat ya. Modal saya ya cuman itu, modal dasar saya, bahasa saya di pesantren. Jadi cuman itu aja yang saya pegang udah. Yang lainnya itu semua, itu yang lulusan terakhir yang memang berangkat itu 10 orang. Dari ratusan ikut tes, yang finalnya itu lolos 10 orang, yang visanya pun turun 10 orang. Nah, dari mereka semua itu kayaknya cuma saya deh yang nggak punya certificate course, English course itu saya nggak punya. Sampai saya bilang ke agensi itu, saya nggak punya apa namanya sertifikat English. Jadi bagi adik-adik yang memang berniat, memang itu sangat diperlukan. Tapi nggak tahu waktu itu saya nggak ditekankan banget. Saya bilang saya nggak punya. Yang lain kan nyerahin ya. Saya bilang saya nggak punya sertifikat English course karena saya tidak pernah kursus emang. Nah, tapi nggak tahu dilalahnya mereka bilang, oh ya udah itu nyusul aja ntar belakangan bisa. Lah saya bilang saya nggak bisa nyusul, saya karena nggak ada waktu untuk kursus, saya bilang gitu. Akhirnya nggak tahu itu juga nggak diminta, akhirnya nggak ngerti ya. Padahal saya juga ngerasa, aduh nanti saya bisa nggak ya ngikutin ini. Ya tapi mungkin itulah ya, udah jalan takdir Allah. Saya hanya praktek aja dalam hati saya, maksudnya itu kalau seandainya, jadi sistem saya dulu kalau saya praktek nih di rumah sakit, kan saya udah jadi pegawai tetap ya, karena saya ngerasa waduh nih suatu saat tiba-tiba saya kan pasti harus berangkat karena tinggal nunggu visa. Ya udah saya cuma latihan dalam hati aja. Kadang kalau umpamanya saya lagi praktek bagiin obat gitu ya, dalam hati saya translate sendiri. Ya apa namanya, jadi mengimbangi apa namanya kata orang itu, kayak ngomong sendiri aja dalam hati gitu. Umpamanya apa namanya tuh, mau tensi pasien atau apa, saya dalam hati saya translatein sendiri, oh bahasa Inggrisnya gimana ya, ya kayak gitu aja cara belajar saya. Karena saya mikir juga harus gimana lagi ya, tapi saya juga nggak bisa, atau saya merasa ya udah saya
yang penting saya jalanin dulu, gimana pun ntar ya ntar gitu. Nah, jadi bagi adik-adik atau teman-teman yang masih punya keinginan, jangan putus asa ya. Karena apa ya, contohnya saya aja apa namanya ya, nekat ya. Kata orang sebenarnya nggak nekat juga, saya kan cuma nyoba ya, tapi nggak tahu itu lancar aja. Tes ini lancar, ntar suruh ini. Saya pikir pada dasarnya saya nggak mau, bukan nggak mau pergi, maksudnya saya nggak ada persiapan untuk kesana gitu. Tapi dilalahnya ya takdir Allah mungkin ya, itu yang harus saya jalani. Nah, itu dia di part yang ketiga ini. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian keberangkatan. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi buat adik-adik dan bagi semua yang berniat baik untuk merubah nasib, untuk mencari kesuksesan, untuk menambah pengalaman. Semoga dengan pengalaman ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Yang baiknya silakan diambil, yang gak bagusnya datangnya dari saya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan sharing ke yang lain biar kita bisa melanjutkan bagian-bagian seterusnya ya. See you next time. Assalamualaikum.